Wabarakatuh. Nama saya Alior Vinta. Di sini saya akan menjelaskan materi pertemuan ketujuh, yakni tentang asbabun nuzul. Yang pertama, pengertian asbabun nuzul, yakni secara etimologi asbabun nuzul terdiri dari dua kata, yakni asbab yang memiliki arti latar belakang, alasan, sebab atau ilat. Yang kedua yakni kata nuzul yang berasal dari kata nazala yang berarti turun. Berdasarkan pendapat beberapa para ulama, asbabun nuzul yakni ayat-ayat yang diturunkan karena dilatar belakangi peristiwa tertentu. Berbagai hal yang menjadi sebab turunnya ayat inilah yang kemudian disebut dengan asbabun nuzul. Yang kedua, cara mengetahui riwayat asbabun nuzul. Asbabun nuzul adalah peristiwa yang terjadi pada zaman Rasulullah SAW. Oleh karena itu, tidak ada jalan lain untuk mengetahui selain berdasarkan periwayatan atau pentransmisian yang benar atau naql as-sholih dari orang-orang yang melihat dan mendengar langsung turunnya ayat Al-Quran, serta tidak mungkin dapat diketahui dengan jalur ro'yi atau pikiran manusia. Kemudian yang ketiga yakni jenis-jenis riwayat asbabun nuzul. Riwayat asbabun nuzul terdapat digolongkan ke dalam dua kategori, yakni riwayat-riwayat yang pasti dan tegas dan riwayat yang tidak pasti atau mungkin. Kategori pertama, para periwayat dengan tegas menunjukkan bahwa peristiwa yang diriwayatkan berkaitan erat dengan asbabun nuzul. Sedangkan kategori yang kedua atau mungkin, yakni perawi tidak menceritakan dengan jelas bahwa peristiwa yang diceritakan berkaitan erat dengan asbabun nuzul, tetapi hanya menjelaskan kemungkinan-kemungkinannya saja. Dari segi jumlah sebab dan ayat yang turun, asbabun nuzul dapat dibagi menjadi dua, yakni yang pertama ta'addud al-asbab wan nazil wahid, yakni beberapa sebab yang hanya melatar belakangi turunnya satu ayat atau wahyu. Terkadang wahyu turun untuk menanggapi beberapa peristiwa atau sebab, misalnya turunnya Quran surat Al-Ikhlas ayat 1-4. Dan yang kedua yakni ta'addud an-nazil wal asbab wahid, yakni suatu sebab yang melatar belakangi turunnya beberapa ayat, seperti Quran surat Ad-Dukhan ayat 10, 15, dan 16. Kemudian yang keempat yakni redaksi dan makna ungkapan asbabun nuzul. Ungkapan-ungkapan yang digunakan oleh para sahabat untuk menunjukkan sebab turunnya Al-Quran tidak selamanya sama. Ucapan-ucapan itu secara garis besar dikelompokkan dalam dua kategori, yakni syarih, jelas, dan muhtamilah, yakni masih kemungkinan atau belum pasti. Yang pertama syarih, ungkapan riwayat syari yang memang sudah jelas menunjukkan asbabun nuzul dengan indikasi menggunakan lafaz pendahuluan. Yang kedua mutamilah, yakni ungkapan dalam riwayat yang belum dipastikan sebagai asbabun nuzul karena masih terdapat keraguan. Hal tersebut dapat berupa ungkapan seperti nazala hadhil ayatu fi kadza atau ahsibu hadhil ayatu nazalat fi kadza. Kemudian yang kelima yakni pandangan ulama tentang asbabun nuzul. Mayoritas ulama tidak memberikan keistimewaan khusus kepada ayat-ayat yang mempunyai asbabun nuzul, karena yang terpenting bagi mereka adalah apa yang tertera di dalam ayat tersebut. Sedangkan sebagian kecil ulama memandang penting keberadaan riwayat-riwayat asbabun nuzul di dalam memahami suatu ayat. Jumhur ulama berpendapat bahwa ayat-ayat yang diturunkan berdasarkan sebab khusus tetapi diungkapkan dalam bentuk lafal umum, maka yang dijadikan pegangan adalah lafal umum. Sebagian kecil ulama juga mempunyai sisi pandangan lain. Mereka berpegang pada kaidah kedua dengan alasan bahwa kalau yang dimaksud Tuhan adalah kaidah lafal umum, bukan untuk menjelaskan suatu peristiwa atau sebab khusus. Mengapa Tuhan menunda penjelasan hukumnya hingga terjadinya peristiwa tersebut? Sekian dari saya, mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.